Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nusalli ala rasulil karim. Sallallahu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak saya sekalian yang tampan-tampan lagi beriman, masyaallah. Coba buka maskernya biar kelihatan tampannya. Dibuka ini biar masa nggak apa-apa. Ya kan kita kan udah jaga jarak, insyaallah. Ya, boleh ya. Pertama-tama dan paling utama ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kita lupa pula selawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di pagi hari ini kita mau apa ya? Ngopi ya. Biasanya ngopi ya. Sudah kita tadi salat subuh, sudah kita ada tausiah, belajar bahasa Arab. Sekarang kita ngopi ya, santai aja. Ngobrolin perkara ibadah. Masa ya, ya ngobrol perkara ya. Ya, saudara itu di mana aja saya berada yang menyaksikan video saya ini sengaja ini masalah. Kenapa? Ini mereka ini dengan Masjid Amamasu jaraknya kalau tempat beliau nih berada yaitu di Aciken, ini udah luar apa kabupaten ya? Provinsi. Oh ya provinsi. Luar provinsi sana di sini seperti Shizuoka, Aichi dekat Gunung Fuji dan Aichi Nagoya. Itu kalau naik kendaraan sendiri biasanya tuh saya kalau ke markas Sinanju itu saudara sekitar 90 km 1,5 jam itu jalan tol. Jadi 90 ini mereka ini udah 125 km taksiran saya. Di mana tuh? Apanya? Namanya? Sisima. Naik keretanya misalnya dari mana? Dari apa tuh? Antum-antum nih. Kalau dari naik sepeda dulu ke Eki. Iya. Berapa menit? 15 menit. 15 menit. Iya. Oke. Udah gitu naik kereta dari stasiun apa? Susima ke Nagoya. Biasanya masuk ke Toyashi ada. ada yang masuk ke Toyashi? Ada. Oh, alhamdulillah. Jadi itu dari situ ke Toyashi itu berapa jam? Sekitar 1 jam lebih. 1,5 jam. 1,5 jam. Toyashi kemarin setengah jam. Masih 40 menit. 40 menit. Iya. Lebih kurang 2 jam lah ya. Iya. Subhanallah. Niatnya silaturahmi mau ke masjid sama masuk. Subhanallah. Supaya kita ketahui kalau niatnya ke masjid, barang siapa niatnya ke masjid ya kan dengan uduk yang sempurna ya, ini hadisnya sahih, maka setiap langkahnya Allah perhitungkan. Satu langkahnya Allah ampunkan satu dosanya. Satu langkahnya Allah akan tinggikan derajatnya. Kalau sudah Allah tinggikan derajatnya, tak seorang pun yang berani yang bisa menurunkannya. Sebaliknya, kalau sudah Allah turunkan derajatnya, tak seorang pun yang bisa menaikkannya. Walaupun itu presiden, ya kan siapa aja kerajaan presidennya. Kan yang kita tahu di tanah air kita sudah ini Jokowi ya, sama-sama lah kita tahu. Kok ketawa? Ketawa ini ada artinya nih. Masya Allah. Ya pokoknya kita nggak sebut ya, cuman ketawa aja. Tapi ketawanya gigitnya rapet, inilah nggak enak ini. Lama aja di Jepang. Hah? Nggak tahu di Indonesia. Oh gitu. Di sini mana-mana. Oke. Alhamdulillah. Terus terang aja, jujur. Menurut pendapat kita selama di Jepang, berapa tahun di Jepang? Udah mau 3 tahun. 3 tahun alhamdulillah. Pulang. Insya Allah Lanjut ya, alhamdulillah. Ini juga sama, hampir 3 tahun ya. Rahman juga ya. salah. Mau pulang. Insya Allah lanjut. Lanjut ya. Oh. Ini dalam kesempatan di mana ini ngopi ya, nggak apa ngopi. Dalam kesempatan video saya saudara, sering saya sampaikan, saya itu marah besar kalau misalnya di Jepang 3 tahun kontraknya ya, ada kesempatan untuk
nyambung, nggak mau nyambung, nggak mau usaha, saya marah besar. Marah besar. Nah, mungkin ada yang nyaksikan ini, nyesel udah pulang, nyesel, ya kan? Pertama mau kerja apa? Sudah gitu selama 3 tahun uang yang kita dapatkan itu belum seberapa. Saya ini perhitungkan kasarnya ya paling banter bawa pulang ke Jepang, dari Jepang 3 tahun paling banter 300 juta. Kira-kira gitu ada? Benar, lebih kurang? Kira-kira Hah? belum nyampe ya. Belum nyampe? Hah? Belum nyampe kan corona 2 tahun kan selama corona itu kan 2 Kenapa tahun. rupanya corona? Kan tetap kerja. Kerja cuma Lembur Ada pulang. libur juga di kerjaan. libur lagi libur terus Libur terus. sebulan udah Berarti salah lah saya. 15 hari. Halo, kurangi 250 juta. Gimana? Belum ada. Belum kalau total pengiriman tuh sih Iya. ada. Ada. tetap. Tapi kan dipergunakan ya. Iya, Makanya kan Iya. kalau yang Karena kan dipegang saya udah kalkulasi. Dan saya kan udah 31 tahun di sini. di sini. Nah, bulan 8 ini. Jadi ya teman-teman saya ya ini anak-anak saya nih yang muda-muda. Makanya saya awet tua bukan awet muda ya. Masyaallah. Ya kan? Lihat aja lah kan, masyaallah. Nah, jam saya jigsaw kalah makanya. Pakai dari Pak. Betul kan? Masyaallah. Nah, HP 12 ya kan. Nggak mau kalah anak-anak muda kan. Kirain mau dikasih. Karena gini ya itu tadi kita ya selalu di sini orang tuanya nggak ada lagi. Yang saya tahu yang orang tua di Jepang ini yang paling tua mungkin saya. Yang lain udah pada pulang. Ya yang saya tahu, yang maksudnya yang aktif lah kepada anak-anak muda, betul kan? Betul nggak? Iya. Nah, di sini saya aja sendiri. Karena ya kewajiban. Dan kita ini ke Jepang ini sering saya sampaikan, Allah itu punya maksud dan kita ini bertanggung jawab. Maksud Allah apa? Supaya orang-orang Jepang ini mendapat hidayah asbab kita. Yang ngasih hidayah siapa? Allah. Kita nggak bisa beri hidayah pada orang Jepang, Allah. Tetapi asbab kita selalu kita berdoa, ya Allah. Pernah berdoa untuk orang Jepang? Jujur aja nih masjid jangan bohong, pernah? Yang ngasih gaji kita, sacu kita, pernah? Ini pernah? Kalau lagi ngerokok ya Yang ngerokok. ya kan ngumpul kan Hmm. kita tuh sama-sama manusia kalau dalam arti kan Hmm. cuman bedanya iman kita beda. Masya Allah. Dia nggak tahu Tuhan saya tapi kalau saya kan terus menyembah kasihan gitu lah intinya. Iya, enggak, yang doa untuk Doanya sacu. paling di hati kalau Untuk sacu untuk saya sama belum jujur ya. Ini juga. yang menggaji kita. saya sama kan Belum pernah itu. Hah? Belum pernah. Belum pernah ya. Tapi kalau Jadi sekarang doa ya, selipkan doa. Setelah kita doa untuk diri kita, orang tua kita, keluarga kita ya. Terakhir kita doa. Bahasa Indonesia nggak apa-apa. Kan pertamanya bahasa Arab, ya kan. Kita itu harus pertama bersyukur, alhamdulillah. Itu selawat. Itu kan biasa tahu lah doanya. Terakhir itu ya Allah doanya, ya Allah berilah hidayah orang Jepang ini ya Allah. Jangan ya Allah bukan dosa orang Jepang nih, jangan. Ya Allah berilah hidayah orang Jepang ini yang menggaji aku, ya agar dia mendapat hidayah asbab aku. Itu doa. Jadi jangan kita bilang ya Allah bukan dosa orang Jepang, jangan. Dan kita dakwakan agama ini kepada mereka. Caranya bagaimana? Pertama kita bekerja, cara kita bekerja tepat waktu, jangan korupsi waktu. Ya, ya. Di sini kerja selama 3 tahun pernah korupsi? Pernah? Gak bisa kan? gimana kalau Ya kan gak bisa kan? Apalagi kan selesai. Ya kan? sesuai jadwal. Korupsi waktu juga itu berdosa, haram hukumnya, ya kan? Seperti di negara anta beranta kan, ya kan? Masuk jam 8 tapi
masuk jam 10, jam kerja nanti ngopi di luar, ya kan? Ini bukan negaranya, nggak kita sebutkan ya, ya kan? Nah, nanti jadi fitnah, antah berantah lah, ya kan? Kalau kita mau urusan, ya kan, mau naikin, bosnya lagi rapat keluar. Nah, jadi ada pengurusan di Jepang gimana? Ada pernah ngurus KTP atau gimana? Urusannya gimana? Waktu itu divaksin. Bagaimana kelihatan selama 3 tahun di Jepang? Jujur aja gimana? Cepat kan? Ya kan? Maupun urusan bank bagaimana? Ada orang-orang yang di bank di kantor itu nengok-nengok api, ketawa-ketawa, ada? Gak ada. Jadi secara jujur mari kita perhatikan. Kalau saya bilang Jepang ini negara Islam. Nah, Dari segi aturan ada. setuju? Iya. Setuju? Setuju. Cuman orang Jepang ini belum ada kalimat la ilaha illallah di hatinya, itu iman. Jadi bagaimana supaya mereka itu ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Cuman kita dakwakan agama ini. Tugas siapa? Tugas orang-orang Islam. Tugas apa? Umat. Tugas apa? Orang Islam. Tugas siapa? Terus kita semua Yang merasa umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW, para nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, kerjanya apa? Enggak. Kok mikir lagi? Dakwah. Sekarang sahabat sudah tidak ada lagi, Nabi sudah tidak ada lagi. Adapun mengaku Nabi palsu, haram untuk mengimaninya. Siapa yang meneruskan usaha kenabian ini dan para sahabat siapa? Yang merasa umat Nabi Muhammad SAW. Ini harus kita pikirkan. Berat tanggung jawab kita nanti. Ini lagi satu pertanyaan. Ini supaya bisa ditangkap. Orang Jepang ini kalau meninggal belum sempat beriman kepada Allah, nanti Allah tempatkan di mana? Hah? Kok ragu? Di neraka. Di mana? Ditanya sama Allah nggak? tidak, Langsung. tidak. Ditanya. Enggak. Hah? 100. Ditanya, hanya hewan yang nggak ditanya. Orang Jepang ini kan umat Nabi Muhammad SAW juga. Iya. Betul nggak? Iya. Betul nggak? Umat. Tanya. Pernah dengar cerita kisah tatkala di zaman Rasulullah ada orang Yahudi meninggal, kan menangis sejadi-jadinya. Pak sahabat heran, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau menangis sejadi-jadinya seperti ini. Ya kan? Sedangkan yang meninggal itu orang Yahudi. Iya, aku tahu. Aku tahu dia orang Yahudi, tapi aku belum sempat menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Dari Nabi Adam alaihissalam, dakwanya mengajak Allah, mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah. Tangis Rasulullah nangis. Sementara kita tinggal di Jepang, gimana? Kita sholat, tetangga kita nggak sholat. Orang Jepang nggak sholat, ditanya kan? Siapa tadi ditanya? Tanya kan? Iya. Tanya nanti orang. Ada temannya orang Jepang siapa namanya? Siapa? Enggak ada temen aku. Siapa? Katanya minum sama-sama rokok tadi siapa namanya? Banyak. Siapa? Satu aja ya. Hayashi. Siapa? Hayashi. Hayashi Sam. Ya. Ada. 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 Sempat dia meninggal belum beriman. Nanti tanya, Hayashi Sam, kenapa kamu di sini? Nggak tahu ya Allah. Nggak tahu. Ya, itu saya kirim itu sandi ke Jepang 3 tahun, apa kerjanya? Adakah dia sampaikan agama aku kepada dia? Nggak ada ya Allah, sekarang aku beriman. Betul nggak? Nanti orang di neraka itu orang-orang kafir Yahudi yang tidak beriman kepada Allah, dia baru tahu. Kembalikan ya aku ya Allah, walaupun sedetik, walaupun semenitku ini, aku akan beriman padamu. Nggak bisa lagi. Nanti malam direnungkan, apa iya? Renungkan apa iya? Tanggung jawab kita, iya. Tanya. Pasti. Kita udah selesai semua, udah melewati Shiratal Mustaqim, udah ada apa, dapat tiket kita untuk masuk surga, ya. Nah,
Begitu kita mau melangkah tertahan di tumit kita. Ya kan? Hai malaikat Ridwan bawa sandi kemari. Kenal nih Sandi? Nggak bisa kita bohong, nggak kenal. Kayak sih kenal. Saya kenal sama Sandi, kenal. Teman saya satu pabrik. Ayu, ya kan? Dan seterusnya. Benar, ini sering saya sampaikan dalam ngopi-ngopi ya. Oke, alhamdulillah. Jadi jujur aja ya. ini masalah ini supaya anak-anak saya yang ada di Jepang nih ya, tolong ditonton. Selama di Jepang 3 tahun pernah sholat subuh berjamaah di masjid. Belum pernah. Belum pernah. Astagfirullahaladzim. Ini Pernah barusan. iya nggak maksudnya selama ini Barusan ya sama. baru pertama Baru di 3 pertama. tahun ya. Ini jujur aja. Baru ketahuan. Ya, kan? Bagaimana tadi kita belajar ada ilmunya kan seperti bukan di Jepang ya. Iya. Ya itu siapa Mas apa tadi Mas bukan yang meninggalkan rokok itu Mas apa Eko. Mas Eko luar biasa tuh 4 tahun bayangin kalau dia sama masuk 4 tahun baru pertama kali ke masjid kemarin minggu minggu yang lalu 4 tahun malah beliau di sini setengah jam ke masjid 45 menit lah naik kereta juga itu 4 tahun habis nangis ada di YouTube saya ya, ya di YouTube saya itu 3 tahun kerja di Jepang pulang dapat ninja 1 kena merokok tadi itu iya nanti saya sampaikan setelah ini nanti apanya terlalu panjang. Alhamdulillah gimana ya tadi perasaannya tadi jujur ya ini nampak kan Ya, kayak di kampung sendiri kan, kalau di kampung lingkungannya kayak pesantren gitu. Kalau banyak orang yang berjamaah subuh itu kayak udah biasa gitu. ini ajan di masjid baru tadi Kalau di kampung masih. bukan di kampung ini kan di Jepang. Iya. Kan baru pertama saat kan? subuhnya di sini. Ada bagaimana perasaannya ada sedih terharu kalau ada saya tadi saya rekam betul Ya. Ada rasa kangen. mau tahu dakwah yang paling utama adalah azan. Dakwah yang utama adalah azan. Ya? Anak-anak pun bisa dakwah, benar. Di Indonesia anak-anak bisa dakwah. Ayo Rasulullah. Yang datang Pak Camat, Gubernur, ya kan? Datang anak-anak. Maka itu dikatakan dakwah itu adalah azan itu adalah dakwah yang utama. Itu kelebihan luar biasa fadilahnya. Berapa menit dah? 18. Hah? 18. Apa menurut? Jadi lain nanti kita sampaikan nanti tentang bagaimana ancaman dan dosa-dosa orang yang merokok sholat. Tentu saja nanti kita sampaikan di lain konten kita. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Itu terus saya semuanya tentang dakwah di Jepang. Dan video-video saya ini yaitu no edit, no cut. Marilah kita tutup dengan doa penulis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.